Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله العبد والسوى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat karunia Allah dan salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami adili, ayahanda kami, Ustaz Muhammad SAB MBD, laku pimpinan cabang Muhammadiyah Damping, serta ibunda tercinta, pimpinan cabang Aisyah, Ibu Musliah Rashidah, terus, Masya Allah, pembesar kita. Karena Pak Dewi dan saya ini termasuk pengurus. Kalau di Muhammadiyah itu ada pengurus, nah ada pembesar, nanti ada petinggi juga. Petinggi itu yang badannya lurus dan tinggi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Pak Dewi, dalam hal ini Pak Tamzis Saryono, yang luar biasa. Saya lihat tadi, kok sama kayak saya, kecil juga. Tapi jangan ditanya, ya. Jangan ditanya kapasitas kualitas beliau yang dia miliki sehingga dia mampu berdiri memimpin masyarakat Kapanewon Damping. Maka semoga itu menjadi kebaikan kita. Pak Ramil Poltek yang mewakili, terus Pak Uman, bahkan saudara-saudara kami kampus Kapanewon Damping, ya, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu karena saya belum kenalan dengan rektornya, ya, termasuk Ibunda Aisyah terkhusus yang kemudian kami hormati, dan pimpinan pemuda dan Nasyiatul Aisyah, pimpinan cabang Damping yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia Allah atas pertemuan ini. Waktu kita tinggal 15 menit. Di undangan setengah 9 sampai jam 11. Sekarang jam 10.45. Maka izinkan saya dalam waktu 15 menit. Terus ya, kalau tadi disampaikan akan ada tambahan penampilan 5 menit, berarti saya 10 menit. Penampilannya berapa menit? Barangkali penampilannya 10 menit, berarti saya 5 menit. Oke, pesaki makin latihan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ketika kemudian saya lihat di awal tadi kita menyanyikan lagu Sang Surya, menyanyikan lagu Maros Aisyah, saya ingat pada masa-masa yang lalu ketika saya kecil dibawa oleh bapak dan ibu saya ngaji. Maka alhamdulillah saya hafal seluruh lagu Muhammadiyah, termasuk organ-organnya, karena saya kebetulan memasuki semua organ di Muhammadiyah kecuali NA dan Aisyah. Jangan ditanya, NA ternyata istri saya wakil ketua NA, jadi aman. Aisyah ternyata ya, saya Aisyah juga. Jadi alhamdulillah saya hafal semua. Dan saya yakin ibu tidak hafal lagu pemuda. Tapi saya lagu Aisyah dan NA saya hafal. Ya, karena itu cara untuk merayu istri saya. Mohon maaf ibu, saya sudah beristri, sudah punya putra, jadi tidak perlu lirik-lirik lagi. Anaknya baru 3. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, melihat tadi Masya Allah terkenang ibu dan bapak.
Saat kemudian lagu disampaikan, nyanyi angklung tadi, saya teringat anak saya. Kemarin habis lomba angklung, saya antar sama istri. Kebetulan juara satu, TK Aba Sekota Madya. Nah, kebetulan anak di TK Aba Suramatan. Terus juara satu angklung. Saya lihat, tapi ketika saya lihat, mukanya beda. Kalau anak saya kemarin lucu-lucu, lah ini kok ini Allah. Oleh karenanya, semangat ini, kegembiraan ini, perjumpaan ini, jangan kemudian lantas kita pahami sebagai perjumpaan yang sia-sia. Di dalam anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah makin diberikan bahwasannya bermuhammadiyah itu menggembirakan. Maka kalau bermuhammadiyah tidak bergembira, ditanyakan lagi kualitas ideologi Muhammadiyahnya. Jadi ibu-ibu kalau bermuhammadiyah bapak-bapak tidak bergembira, dipertanyakan kualitas ideologi Muhammadiyahnya. Pun jenengan teman senang apa boten bermuhammadiyah? Itu senang. Ini apa yang dirahmati oleh Allah. Maka insya Allah, mari kita sedikit untuk ngaji sedikit. Para ulama menegaskan gini. Nah, sebelum kemudian saya masuk pada kajian kita singkat saja, saya ingin bertanya ibu bapak, karena waktu-waktu jam segini itu waktunya ngantuk. Waktunya ngantuk. Sengaja tampaknya panitia memberikan ustaznya ceramah di siang hari. Biar kemudian sebagai pengantar tidur. Ya. Ibu bapak, saat Ramadan kemarin, Tuhan panjenengan sedanten itu sinten. Sinten? Laras asu. Oke, Allah. Saat saman ini Tuhan kita sinten? Masih sama? Dzulqa'dah, Allah, Dzulhijjah, Muharram, seterusnya masih Allah, yakin? Oke, sekarang saya kasih pernyataan. Kunu Rabbaniin wala takunu Ramadaniin. Ramadan kemarin kita 30 hari sholat tarawih. Gimana Ramadan? Sekarang Syawal, siapa yang sampai detik ini dari awal Syawal sampai detik ini yang sholat malamnya belum bolong acung? No, aku saya acung. Oke, Ramadan kemarin kita baca Quran 30 hari, bahkan berlomba tamat, berulang-ulang sekali, 2 kali, 3 kali, ada yang sampai 30 kali. Pertanyaannya soal ini siapa yang sudah khatam 1 kali aja? Belum Ustaz, saya entek kok. Oke, selanjutnya, kalau kemarin saat puasa ini soal imun, saya menahan marah, kalau saya puasa dah mau saya marah-marah. Ke suami, ke istri, ke anak, gak marah-marah. Nah pertanyaannya soal ini yang sedikit-sedikit mesum, mutung, muring-muring kita. Jangan banget. Oleh itu, berarti sembahlah Allah. Jangan nyembah Ramadan. Ramadan kemarin Tuhan kita masih Allah. Syawal Tuhan kita masih sama Allah. Lah kenapa perlakuan kita berbeda? Lalu sebetulnya Bu, kalau dipikir kita tidak adil. Coba kalau bosnya sama, Ramadan kita berangkat jam 8, pulang jam 4. Ternyata di luar Ramadan terus kita berangkat jam 10, pulang jam 12. Kira-kira dipecat atau dipertahankan? Dipecat. Padahal Tuhannya masih sama. Kenapa demikian? Karena kita sudah meninggalkan ketaatan kepada Allah yang tidak seperti seharusnya. Maka bisa umil ladzina la ya'rifuna Allah illa bi kalau pas nangkap kan jelek. Bisa umil ladzina la ya'rifuna Allah illa bi Ramadan. Disebut kaum atau umat yang buruk itu ketika dia tidak mengenal Allah kecuali saat Ramadan saja. Jadi semangatnya kencengnya saat Ramadan saja, di luar Ramadan tidak kenceng. Maka melalui momentum syawal ini kita berintrospeksi kembali, walaupun kita berupaya untuk meningkatkan, tetapi melalui syawal ini kita introspeksi, oh iya, jangan-jangan kemarin saya tidak nyembah Allah, tapi kemudian hanya formalitas, ternyata nyembah Ramadan. Karena Ramadan apa karena Allah kemarin? Karena
Itu. Saya ulangi, karena Allah atau karena Ramadan? Jenengan langkung pilih boten telat sholat id, napa boten telat sholat subuh? Sholat subuh wajib boten? Sholat id bila bolos pas ketiduran atau kemudian nggak berangkat karena sakit perut atau kemudian karena nggak sempat, dosa boten? Boten. Bila boten sholat subuh, dosa boten? Dosa. Ibu apa? Seringkali kita membolak-balik yang wajib kita telah taruh di bawah, yang sunnah seolah-olah kita kedepankan. Maka kita perlu mengilmui segala sesuatunya agar tertib dan baik, sebagaimana yang disampaikan Bapak itu. Tradisi kita ini tradisi ilmu. Maka para ulama menegaskan, man ta'atuhu tazid fa'alam annahumul ladzina fa'izuna biyawul aid. Siapa yang ketaatannya bertambah, ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang yang menang di hari atau di hari kemenangan. Jadi kalau salah tidak nambah, makannya nambah betul. Yang dimaksud puasanya, bukan makannya. Alhamdulillah Pak Kapan ini sudah 5 hari, bisa sehari, bisa aman lah. Ya. Amin. Nah, saran-saran deh. Nah, bila pengen Pak Kapan ini besok puasa, jenengan mereka, jenengan jaga ini, pilih perlu manggil ulang dikotoke bungkusan nopo kagem sahur biji. Terus gini, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ya, saya lanjutkan. Maka siapa yang ketaatannya bertambah, maka itu pemenang. Maka oleh karenanya, melalui momentum salah, saya ingin mengingatkan, ada 3 tipe manusia. Ada 3 tipe manusia yang kemudian ini disebut manusia yang baik dan tidak baik. Yang pertama itu adalah rojulun kalau tidak, manusia yang seperti makanan yang selalu dicari. Karena baiknya, karena amalannya, karena meningkat kualitas kebaikannya setelah Ramadan, kesabaran itu semakin meningkat. Maka dicari. Dan orang seperti ini, mohon maaf, Masya Allah istimewa. Dimanapun nyaman, adanya nyaman, tidak adanya dicari-cari. Keberadaannya ditunggu, digemari, tidak adanya ditunggu. Dan orang yang kedua adalah warujulun kadawat, manusia yang seperti obat. Ketemu itu meneduhkan, memberikan pencerahan, selalu kemudian menunjukkan arah. Nah ini ciri warga Muhammadiyah. Seperti makanan, terus seperti obat. Maka saat kita kumpul rapat atau dimanapun kita selalu makan. Benar sih, makanya banyak pengurusnya gemuk. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka harus seperti obat, menunjukkan, memberikan arahan. Dilalah umatnya kebetulan belum tercerahkan dalam dunia ilmu, maka kita menjadi obat dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, ini yang saya maksud yang ketiga. Jangan sampai kita menjadi warojulun manusia yang seperti penyakit, yang datangnya menjadi masalah, datangnya menjadi beban, nggak datang disenangi orang, mau datang orang ada di sini, ada di mana? Jangan sampai ada. Ya. Siapa rojulun kata itu? La yuhtaju ilaihi abadan. Orang yang tidak diharapkan kehadirannya, yang tidak dinanti-nanti, selalu buat resek. Saat sawalan resek mau ngontek ke snapshot, di sini tidak ada. Paling kalau ada 1, 2, 3, tidak ada. Insya Allah tidak ada aman. Warga Muhammadiyah, insya Allah semua rela berkorban sebagaimana minimalitas yang diajarkan Allah Yarham Haji Ahmad Dahlan. Haji Ahmad Dahlan itu bilang gini, jangan kau teriak-teriak, aku rela berkorban nyawa. Kalau kamu muncul ke Terawani, jangan teriak-teriak. Kalau belum berani mengeluarkan harta, jangan teriak-teriak. Kalau belum berani mengeluarkan apa yang kita punya saja belum berani, jangan teriak-teriak. Saya kemudian siap berkorban jiwa dan raga. Itu ketok untuk bos. Benar, maka alhamdulillah gen kita warga Muhammadiyah itu gen dermawan, maka entengan
Terus apa betul Bu? Lah kebutuhan kantor gedung dakwah pimpinan ranting bagi orang dan ini kebutuhannya itu 3,4 miliar. Nah ini belum selesai nih, ini baru mungkin habis 1,4 atau 1,2. Masih kurang ini, kurang kita tunggu 2 M. Dan kita nanti kedatangan itu ya alhamdulillah. Warga Muhammad itu orang diam, terus nanti di belakang tanya, Mas, nomor rekeningnya berapa ya? Hanya nomor rekeningnya. Dan kemudian ditulis namanya. Istilahnya warga Muhammad. Seorang itu kawan-kawan mahasiswa itu laporan. Yang zakat itu tulisannya hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Ngeri-ngeri. Ternyata karena sempat ngaji dan warga Muhammadiyah ngaji, terus mendengar hadis Nabi. Warajulun tasaddaq bisa dapatin hatta la ta'lam shimalumat. Itu yang minum, yaitu seseorang yang berinfak bersedekah seakan-akan tangan kanannya sedekah, tangan kiri tidak tahu. Beli angka sedekah. Yang di luar sedekahnya biasa paling cuma 100.000, 200.000, 50.000. Yang tampak di luar, ternyata di belakang transfer Mas. Berapa transfernya? Ya seadanya di rumah ini ada kelebihan uang jajan. Oh ya, pinter Bu. Ya saya transfer yang kurangnya 2 meter ya, saya transfer 1,5 meter. Itu warga Muhammad. Dan biasanya diem-diem. Dan terbukti hampir seluruh pembangunan kaum Muhammadiyah banyak yang melakukan itu. Dan banyak yang tidak mau disebut nama. Nah, semoga nanti setelah ini paling selesai saya turun dari mimbar ini, nanti di tag 2 jam setelah itu. Insya Allah mungkin ada tambahan untuk pembangunan ini. Gitu nih. Amin itu water. Dan amin itu balik. Sini pakai kata. Ibu bapak yang dirahmati Tuhan. Nah setelah kemudian Ramadan kita ditemah, kita bermuhammadiyah kemarin. Pertanyaannya selanjutnya adalah, lantas kalau Ramadan terus mau kok? Apa balik lagi ke kandang kita masing-masing, ke rumah kita masing-masing? Maka warga Muhammadiyah itu tetap akan melaju besar beraman untuk billah, keimanannya akan diuji dengan apapun masakin, keistiqomahan atau kestabilan. Maka Syekh Mutawalli As-Sa'rawi itu berdikan, kullul asyai tadbulu in taraktaha. Setiap sesuatu ketika engkau tinggalkan, maka sesuatu itu akan maju. Contoh ibu-ibu punya bunga mawar terus tidak disiram ditinggal layu atau mati, layu atau mati. Punya rumah bagus tidak kemudian dirawat ditinggal rusak atau kemudian rusak. Punya sumur tidak dirawat tidak diambil airnya bertahun-tahun berpuluh tahun akhirnya jadi apa? Kotor, kering, beracun, macam-macam. Bahkan termasuk ibu saat panjenengan punya suami kok nggak didatangi layu apa layu apa mengeret sesuatu yang tidak didatangi tidak dirawat itu akan kemudian layu dan mati. Begitu pula gerakan kita harus dirawat, diuri-uri. Bagaimana gerakan itu? Ya kajian ini. Bagaimana pemikiran, bagaimana gagasan, bagaimana sumbangsi, bagaimana pemikiran loncatan-loncatan yang harus kita berikan untuk persyarikatan. Ilmu Al-Quran intarat tahu tadbulu anta. Dan sesuatu yang tertinggalkan itu tidak akan layu. Apa itu Al-Quran? Nah, kalau kemudian kita meninggalkan sesuatu yang lainnya layu, tetapi kalau kita meninggalkan Quran, maka Quran bukan layu, tetapi kita yang layu. Maka saat Ramadan itu ada madem. Karena apa? Al-Quran ada di hatinya. Saat di luar Ramadan, Al-Quran ditinggalkan, yang terjadi kita akan layu. Maka warga Muhammadiyah, menurut Kiai Ahmad Dahlan, satu pertama, wajib baca Quran. Setelah kedua, membaca terjemahnya. Yang ketiga, membaca tafsirnya. Yang keempat, kalau menjumpai ayat perintah di dalam Quran, tanyakan kepada diri Anda, sudahkah saya mengerjakan perintah itu? Yang kelima apa?
Ketika menjumpai di dalam Al-Quran ayat mengenai larangan, tanyakan pada diri Anda, tidakkah saya meninggalkan larangan itu? Maka menjadi keluarga Muhammadiyah yang suci. Oh, waktunya sudah habis. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Syifa, obat. Wabayinati minal huda wal furqan, menjelaskan perkara-perkara yang kita tidak paham dan bahkan memberitahu perkara yang benar dan tidak. Maka kalau warga Muhammadiyah jauh dari Qurannya, masalah termasuk yang belum berangkat haji ataupun yang mau akan berangkat haji, maka dimanapun Quran harus dipegang. Maka doa Nabi untuk melepas jamaah haji apa diantaranya zawadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan engkau bekal ketakwaan. Ya. Semoga engkau memberikan engkau bekal takwa. Dan semoga Allah mengampunimu. Dan semoga Allah memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kita berada. Wa yassara al khaira haitsu ma kunta. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita warga Muhammadiyah kembali merenungi apa yang menjadi asyaksiyah. Apa itu asyaksiyah? Jati diri warga Muhammadiyah. Apa itu tiga? Yang pertama adalah asyaksiyah kita adalah gerakan Islam. Maka warga Muhammadiyah wajib dimanapun kapanpun tetap ngaji. Yang kedua, kalau sudah ngaji, yang kedua gerakan kita adalah gerakan dakwah. Maka didakwahkan, disiarkan. Yang ketiga apa? Gerakan tajdid. Setelahnya ilmu Islam mendakwahkan, baru akan muncul terobosan-terobosan. Sehingga warga Muhammadiyah selalu punya solusi di tengah kekeruhan umat, di tengah kesumpekan dan kebutuhan kehidupan. Itu warga Muhammadiyah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, oleh karenanya perlu dicatat sebagai status. Ya, Mbak, dicatat sebagai status ya. Nanti di status WA, status IG, status TikTok, Instagram dan sebagainya. Ini bunyinya. Nah, ini saya ya kakak. Beliau ini kakak kelas saya. Sekarang jadi kepala sekolah SD Banyuraden. Ya, lagi butuh untuk pembangunan SD, kan sudah. Kalau saya tahu, saya lihat saja ini mana yang butuh dana itu kelihatan. Karena di atas ada tulisannya, masih kurang punya hutang 200 juta berapa? Kelihatan. Ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ya, ini latar faksontak, ini mentalitas warga Muhammadiyah. Latar faksontak berirfak mustawa kalimatik li'annal makor huwa majul liduzahar walisakot. Jangan engkau keraskan suaramu. Jangan engkau terlalu sibuk dengan gayamu. Jangan engkau terlalu sibuk dengan parplentikmu. Tetapi berirfak mustawa kalimatik, tetapi naikkan kualitas pembicaraanmu, naikkan kualitas diskusimu, naikkan kualitas kinerjamu. Li'annal makor, karena sesungguhnya air hujan itu gua mayung itu zahra yang akan menghidupkan, menumbuhkan bebunahan. Walai sarodu, bukan kemudian petir dan guntur yang nyambar-nyambar. Artinya warga Muhammadiyah itu tenang. Ada benturan, ada kondisi apapun, warga Muhammadiyah itu menyirami. Tidak sibuk kemudian protes mawon tapi tidak kasih solusi. Tengok dari sejarah berdirinya Muhammadiyah selalu hadir, terjun di tengah-tengah umat, selalu hadir di tengah-tengah negara. Saat kemudian negara sedang sakit, Muhammadiyah menjadi dokter dan penyembuhnya. Gitu bukan? Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita yang Muhammadiyah harus besar mentalnya. Nggak boleh karena kemudian di tempat saya minoritas misalnya, di sini sudah banyak sekali. Terus ngapain kalau minoritas? Kehebatan itu bukan ditentukan oleh mayoritas, tapi kehebatan itu ditentukan karena kualitas. Latar fakta. Maka tidak perlu kita terlalu teriak-teriak. Tapi cukup kita buktikan. Tidak perlu kemudian teriak-teriak. Oh, kita ini harus kemudian rapat tertata berjamaah, tetapi tidak ada yang berjamaah. Cukup diam santai, kita merapatkan barisan, melangkah dengan pasti, membenahi sesuatu yang tidak pasti.
Pasti. Makanya kan karena saya yakin warga Muhammadiyah ini saat sekolah ijazahnya asli semua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ya. Syarat kemudian kita punya sekolah, mendirikan sekolahan itu kan nanti harus terakreditasi, ya. Karena ibu sekolah kita yang belum terakreditasi dengan baik, mau dibenahi. Jangan sampai anak-anak kita nanti terbengkalai. Barangkali anak kita ada yang jadi nanti apa ketua PBB, ada yang menjadi macam-macam lah ya. Tidak perlu saya sebutkan dengan lebih detail. Karena kalau terlalu detail, berbeda. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka jangan terlalu sibuk dengan apa, dengan gaya, tetapi sibuklah dengan kualitas, sibuklah dengan kinerja, sibuklah dengan kebaikan, sibuklah dengan solusi. Karena itu adalah perintah dari Muhammadiyah. Tujuh pokok pikiran warga Muhammadiyah yang pertama itu adalah hidup manusia itu harus bertauhid. Ketika kita tarik dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 26, di penghujung ayatnya Allah bersabda, Allah berfirman, orang yang bertauhid itu akan selalu memberikan solusi di tengah-tengah kebutuhan umat. Tidak sibuk memaki-maki, tetapi sibuk memberikan solusi. Itu orang bertauhid. Sedangkan warga Muhammadiyah mengawali ideologi Muhammadiyah dengan kalimat tauhid. Pun sepulang dari sini jenengan tak boleh sambat, tapi jenengan harus siap mendengarkan orang sambat. Ya apa betul? Siapa sambatnya? Warga Muhammadiyah itu besar, warga Muhammadiyah itu sabar, warga Muhammadiyah itu siap membantu, warga Muhammadiyah itu siap untuk kemudian mencerahkan urusan peradaban umat. Saat ibu tadi main angklung, kenapa? Pimpinan cabang Muhammadiyah Dating menyajikan angklung. Ini saya nggak dikasih tahu panitia, tapi orang ada nggak tahu. Kenapa? Kok menyajikan angklung? Angklung itu saking nopo. Bambu. Rumpun bambu itu menunjukkan filosofinya adalah kesatuan warga Muhammadiyah. Sebagaimana pernyataan dari Sayyidina Ali. Apa? Sayyidina Ali mengatakan apa? Al-haqqu bila nidhamin yaqlibul batil bin nidham. Kebenaran kalau tidak terorganisir itu kalah dengan keburukan yang terorganisir. Nah kita hari ini mengorganisir gerakan kita dengan baik sehingga kita diperhitungkan, bahkan kita termasuk gerakan organisasi Islam terkaya di dunia. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah tidak akan meminta-minta. Ya, tidak akan meminta-minta kecuali pertama meminta kepada Allah, selanjutnya meminta kepada orang yang memang mau memberi sesuatu. Tentunya yang baik, tanpa harus menggunakan diri. Saya selalu mengajarkan kepada anak saya, karena saya sudah punya anak ibu, anak saya 3, Mbak. Anak saya 3, istri baru 1. Saya mengajarkan gini, jangan terbiasa minta, yang selalu memberi. Iya, ini mentalitas warga Muhammadiyah. DNA warga Muhammadiyah itu sejak lahir itu. Masih ingat tahun 1921 ada 2 tragedi besar di Muhammadiyah. 1, tragedi rapat pertama Hizbul Muhammadiyah menentukan 4 majelis pertama, di antaranya majelis penolak secara umum, ya. Terus kemudian di antaranya majelis tabligh dan seterusnya itu. Yang kedua tragedinya apa? Ada tragedi kentongan. Kenapa betul? Kiai Ahmad Dahlan mukul kentongan, orang Gerjen, Surolatan, Kauman, Bodoh Kusuman kumpul semua. Singkat cerita kumpul, ngapain? Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, kami butuh uang 500 gulden untuk membayar gaji guru dan karyawan. Maka saya jual perabotan rumah saya lihat siapa yang mau beli untuk bayar guru karyawan. Ini mentalitas pimpinan. Muhammad ini mentalitasnya. Apa yang terjadi? Semua pada beli buahnya. Terkumpul uang 4.000 gulden, lebih 3.500 gulden. Tapi tidak ada satupun yang pulang bawa barang yang dibeli. Loh, kok dia bawa? Tidak, Pak Yai. Pak Yai berkorban. Masa kita nggak dapat jatah untuk berkorban juga?
ternyata mayoritas adalah santri beliau, lulusan kajian beliau, kajian Toharotul Qulub, yaitu kajian pensucian jiwa. Maka di sini ada tema untuk apa? Mensucikan hati. Maka melalui syawal ini hati harus dibersihkan dulu. Sehingga warga Muhammadiyah itu menatap untuk pembangunan, bukan menatap untuk beragam. Jelas nggih? Jelas nggih Pak? Alhamdulillah. Ibu, maka angklung yang digesek tadi itu rumpun bambu kesan tua. Gerakan. Ketika dibenturkan ada dinamika. Coba angklung kalau tadi diam semua. Enak apa buatan? Buatan tadi kadang-kadang ada perbedaan. Ya gesekan sana, gesekan sini. Tetapi ingat, warga Muhammadiyah selalu mampu mewarnai dan mampu mengelola perbedaan itu menjadi irama yang indah. Dan gerakan kita ada yang agak kencang, ada yang halus, ada yang kemudian santai, ada yang kemudian cepat, macam-macam diolah dengan irama yang sama sehingga hari ini lahirlah sang pencara yaitu Muhammadiyah. Maka ibu harus siap kalau pimpinannya itu tadi ada dirijennya yang gini-gini. Segini-gini lagi. Oh enggak ada yang gini-gini ya. Saya lihat tadi Masya Allah. Saya lihat ibunya saya lihat, tapi saya juga lihat dirijennya. Orang dirijennya saya gini-gini sih kan. Itu kalau salah, ya bayangkan kalau dirijennya tadi pas telinganya nggak terus gini. Bingung itu. Ini apa musiknya ini tadi? Bingung. Artinya apa? Kompak melihat pimpinan menggerakkan apa dengan tujuan yang jelas, maka terciptalah irama. Maka bertokanlah dia dari ranting sampai pimpinan pusat. Kita punya panduan yang sama, gerak langkah kaki yang sama, terciptalah sebuah gerakan. Maka mohon maaf, Ibu Bapak, saya nanti siang jam 1:30 insya Allah, karena ditugaskan oleh pimpinan, saya harus presentasi di depan Majelis Ulama Malaysia. Jadi saya mohon izin, ini nanti tidak bisa lama, saya harus pulang untuk persiapan meluncur untuk menyampaikan dan membuka salah satu kelompok Muhammadiyah di daerah negeri jiran. Sehingga saya mohon izin kalau ada tutur kata yang salah. Tetapi ini semua harus dilakukan. Dan sengaja pimpinan cabang dan mengundang kami itu karena anak muda. Dan hebatnya Muhammadiyah, Ibu tahu tadi yang berdiri di sini, Ustaz Mas Udri, kinten Ibu. Dosen, namanya dosen. Dosen kami tahunya. Kinten Mbak. Dosen, tahunya cuma dosen. Itulah hebatnya di Muhammadiyah. Yaitu wakil ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seharusnya bukan saya yang berdiri, tapi pimpinan di Muhammadiyah itu menyusup tenang, hidup tenang. Saya jadi teringat bisa Allah muliakan Kiai Haji Al-Fahmuddin. Saat kemudian terjadi tampil Muhammadiyah di kantor Surabaya yang dulu jadi gedung dakwah. Apa yang terjadi? Tamu dari Kalimantan datang membawa koper yang luar biasa. Tolong Pak angkat ke kamar lantai 2 di kantor PP Tahanan. Diangkat saja, nggak usah kemudian diwakili pimpinan pusat. Umat saya sedunia, organisasi terkait di dunia, nggak perlu itu. Karena beliau paham betul, beliau adalah pemimpin, maka beliau harus melayani. Diangkat sampai ke atas, nggak hanya satu koper, naik turun ganti koper. Kita kalau ketua cabang ganti turun betul nih. Muhammadiyah itu luar biasa. Muhammadiyah itu luar biasa. Jadi malam hari dibuka oleh panitia penyelenggara pembukaan tanda. Selanjutnya sambutan dari pimpinan pusat Muhammadiyah Mukarram terhormat Kiai Haji Al-Fahmuddin pada beliau kami persilakan naik ya dengan gayanya khas beliau. Apa yang terjadi Bu? Yang melihat tadi yang dari Kalimantan berdiri dan jatuh berbelak pingsan. Ini kan udah mentalitas dua orang yang hebat nggak bisa. Oh dua iya,
Satu, mentalitas pimpinan. Yang kedua, mentalitas menyadari kesalahan. Gitu kan, brother? Kalau nggak sadar, nggak sampai insan itu. Gitu kan, brother? Maka momentum sawal ini kita melebur semua kesalahan kita, apapun kesalahan kita kembali nol. Jelas bisa ke sini, ya? Oh, itu Bapak yang dirahmati oleh Allah, maka jangan sibuk dengan diri kita saja, tapi mari kita sibuk dengan persiapan kita untuk persiapan yang jauh lebih baik. Ibu Bapak, ini hayatun nakal ma'ruf. Kenapa? Hidup kita ini seperti bunga mawar. Fiha minal jalali ma yusyiduna wa fiha minasyauqi ma yuhibna. Dan bunga mawar itu indah dilihat dipandang. Muhammadiyah ini indah dipandang. Tapi jangan sembarangan kalau sudah di Muhammadiyah itu. Karena ada duri yang akan menusuk kamu, yang akan tertusuk ketika apa sembarangan megang bunga mawar. Artinya jangan mentang-mentang kita pimpinan, jangan mentang-mentang kita warga Muhammadiyah terus kemudian berhak untuk melakukan apapun. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Berhati-hati menggunakan Muhammadiyah untuk kepentingan umat. Maka sering saya menyampaikan ketika saya diundang, saya mempresentasikan diri saya sebagai batik pemuda. Karena saya kebetulan saya pemuda. Saya Kristen pemuda. Kenapa? Artinya saya ini bagian dan masih anak dari panjenengan sedang muda. Kalau salah itu lumrah anak muda. Gitu berarti kalau kecicilan ya lumrah kan anak muda. Tapi kalau bapak-bapak, pantas bapak berarti itu berarti pantas. Artinya Muhammadiyah selalu memberikan kesempatan. Dan anak muda Muhammadiyah itu bukanlah anak yang kemudian tidak mengaji, tetapi yang mengaji yang sudah berlatih dan untuk melanjutkan keadaan pandemi. Karena itu Bapak, saya mengizin wakil ketua pimpinan pemuda wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saya mengizin mewakili di seluruh daerah sedikit. Tadi malam saya ke Gunung Kidul mengisi materi. Saya sampaikan juga, saya mau izin dengan sangat. Jangan sampai ibu bapak menjadi penghambat lahirnya kader baru. Di Muktamar Muhammadiyah Solo dimunculkan isu strategis umat itu tiga. Di antaranya adalah universitas di antaranya adalah isu mengenai kemanusiaan universal. Yang ketiga, dalam poin yang ketiga ini dikandung maksud di dalamnya ada poin yang disebut dengan menguatnya xenofobia. Nah, ngajinya Muhammadiyah itu khas dengan ngaji ini ya. Pertanyaan merasa khawatir dengan peradaban anak muda, tetapi hanya khawatir saja, akhirnya apa? Terlalu latah sehingga anak tidak diberikan ruang untuk berkembang. Di lain sisi, generasi muda kita kena penyakit yang disebut dengan skizofrenia. Apa itu? Keretakan jiwa dan mental. Sehingga anak muda ngajinya kurang, tapi urusan teknologinya cepat. Generasi tua ngajinya kenceng, urusan dunia teknologinya lemah. Sehingga ada jurang pemisah, sehingga tidak gaduh, tidak nyambung. Biasanya di masjid, generasi tua dan muda bosan gaduh. Gitu apa, Pak? Itu karena terjadi apa penyakit yang menyerang kedua belah pihak. Yang generasi tua kena xenofobia, generasi muda kena skizofrenia. Maka melalui mimbar ini saya mau izin dengan sangat mentalitas warga Muhammadiyah itu seperti Gaji Ahmad Dahlan. Gaji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah belum sampai usia 30, kisaran usia 24 tahun, meluruskan arah kita 21 tahun. Ini ketua atau muda? Muda, muridnya lebih muda. Nabi 10 sahabat yang mengelilingi saya di zaman surga muda semua. 3 usia 30-an, 2 usia 20-an, 5 di bawah usia 20 tahun. Maka saya mau izin, melalui mimbar ini, saya masih usia 34 tahun.
Jenderal Sudirman itu Bapak usia 34 tahun, Pak. Jenderal Sudirman Bapak usia 34 tahun. Sebelum 30 tahun menjadi jenderal. Sangat kurang. Tanya istri adik, kita punya apa untuk perjuangan? Punya gelang, punya kalung, Mas. Untuk perjuangan siap, Masya Allah. Kader Muhammadiyah itu lain. Bapak pulang, nanti saya jadi ibu, ya. Punya apa, dek? Oh, belum coba belum. Ini masalah. Artinya apa itu? Kita harus selesai. Warga Muhammadiyah itu sudah selesai dengan keluarganya. Lantas warga Muhammadiyah itu sengaja diturunkan Allah untuk membenahi tatanan dunia yang kita disebut dengan khalifah fil maka saya sampaikan ke istri saya, saya ini membalik. Ketika engkau berharap di rumah selalu berdua dengan saya, sebelum nikah saya sampaikan gitu. Cari laki-laki lain bukan saya. Jadi sebelum nikah saat lamaran, bukan kemudian saya ngeri dan merintih. Saya sampaikan saat lamaran, karena kebetulan saya tidak lama, saya dilamar. Ini saya itu loh, ini saya dikemaki sedikit. Kebetulan saya dilamar. Saya sampaikan, laki-laki harus dilamar berat menolak. Saya sampaikan, dua anak lain, saya memberi. Hidup bukan 24 jam untuk urusan perut. Muhammadiyah ini, oh nggak siap 24 jam. Lantas bagaimana? Umat bagaimana? Oh, maaf, ini sangat menggurui ibu bapak. Tetapi ini perlu kita tanamkan kembali mentalitas Muhammadiyah. Sehingga ketika kita punya mentalitas Muhammadiyah, kita menjadi kader celok yang siap ditugaskan kemanapun, siap bertarung dengan situasi apapun, karena kita akan mencatat sejarah kita saat ini juga. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan hari ini adalah masa zaman kita untuk menorehkan sejarah tentang masjid. Maka Ibu Bapak, dari izin melalui syawal ini kami sampaikan, ayo Muhammadiyah bangkit menatap generasi ke depan, mempersiapkan generasi ke depan yang pada saatnya kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, pun jelas ya, pun kesel ya. Alhamdulillah, sambil saya berdiri, ibu pedes, pun sampai ya. Yang penting jangan sampai untuk berbuat baik. Gitu ya, Ibu, seharusnya yang sampai itu saya. Saya yang berdiri, orang disyukuri kita. Tapi apa? Sawalan itu kan tentang apa kehangatan. Jadi yang penting saya ingat sampai panas, apa? Ibu, bapak insya Allah panas juga karena dulu terlalu lama. Dan kalau saya terlalu lama itu dari Hasan Al-Basri itu mengatakan gini. Maaf, Hasan Al-Basri mengatakan gini. Rohatul jismi fikilatul ta'am. Badan kita selamat kalau sedikit makan yang cukup, jangan banyak-banyak, nggak sakit. Banyak penyakit yang tidak terlalu makan banyak. Yang kedua apa? Warohatul jismi fikilatul atam. Dan jiwa kita akan selamat kalau sedikit dosa, maka jangan memperbanyak dosa, tapi sibuklah dengan ketaatan, ziyadatul ta'ah, tambah taat. Dan yang ketiga, warohatul lisan fikilatul kalam. Dan lisan kita akan selamat kalau sedikit berbicara. Sebenarnya saya masih bisa berbicara berjam-jam, tapi kalau saya lanjutkan tidak selamat lisan saya. Saya khawatir nanti saya diturunkan dengan cara tidak terlalu karena masih ada penampilan. Ya, pesakit latihannya sudah berhari-hari berminggu-minggu. Ya, belum 3 kali. Oh, 3 kali latihan. Jadi kita hari-hari penampilan Bapak Ibu jangan pulang dulu. Kita saksikan penampilan dulu. Kalau bagus, jenengan sanjang bagus. Kalau kurang bagus, jenengan sanjang tetap bagus. Karena Muhammadiyah itu harus gembira dan kita harus menggembirakan orang lain. Sebagai penutup, saya sampaikan Nabi ngendikan, ya hasbir mri'in minasyar ayah muslim
Karena kita sawan itu meningkat, maka meningkat kebaikannya, bukan meningkat keburukannya. Nabi ngendikan dalam hadisnya, cukuplah Anda disebut sebagai penjahat kalau Anda gemar menghina saudara Anda. Sebulan ini yang belum menghina saudaranya, siapa ngacung? Ya. Berarti cukuplah disebut sawalan pada hari Sabtu ini, hari Ahad ini, tanggal 27 April kita sawalan bersama para penjahat. Kalau sebentar, tak suruh ngacung yang belum menghina saudaranya sebulan ini sih Rano sing ngacung. Dan Nabi mengatakan, ya nasbin ini minasyar. Cukuplah seseorang itu dikatakan penjahat, kata Nabi. Kalau ia gemar menghina saudara, maka warga Muhammadiyah itu tidak gampang menghina. Desanya dijaga, tapi otaknya yang diasah sehingga muncul sebuah asa peradaban yang mampu memberikan harapan untuk generasi selanjutnya. Rasul melapori wafatul Qorib, semoga ibu bapak tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.